Besar lagi, saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran kami, di mana kami memiliki keunikan yang berbeda daripada yang lainnya, yaitu kami akan memberikan kemudahan bagi pembeli untuk melakukan desain kepada yang diinginkannya. Contohnya, kami akan mengikuti sesuai dengan sketsa yang diinginkannya, sehingga kami akan lebih mudah untuk melakukan desain pada sketsa yang diberikannya. Tidak juga pada hal tersebut, kami juga akan memberikan keringanan bagi mereka yang tidak dapat melakukan penulisan sketsa, yaitu melakukan revisi-revisi yang dimana setiap harga per revisi itu terjangkau, yang dimana juga jika melebihi dari 3 revisi maka pembayaran setiap revisinya baru dapat dilakukan. Strategi pemasaran kami yang kedua adalah keunggulannya. Yang pertama, desainnya. Desain dapat dilakukan oleh pembeli melalui sebuah sketsa yang dimana ia dapat menentukan sesuai dengan apa yang diinginkannya. Kami memiliki media sosial dan juga WA, WhatsApp, Facebook, Instagram untuk dihubungin oleh calon pembeli. Dia dapat memberikan semua apa yang diinginkannya menurut imajinasinya terhadap desain yang akan dia inginkan. Yang kedua, itu adalah penyajiannya. Pembeli dapat melakukan komunikasi kepada kami melalui media-media sarana yang saya sebutkan tadi. Jadi, setiap melakukan desain, setiap tahap yang setelah selesai akan dikembalikan kepada calon pembeli. Tetap saja ada watermark di dalam situ, sehingga dia dapat melihat apa saja yang akan keluar pada desainnya dan memberikan informasi pada desainnya agar kami lakukan pengupdatean pada desain yang diinginkannya. Lalu selanjutnya kami itu bersifat praktis, di mana kamu tidak perlu datang sebagai calon pembeli ke tempat kami. Kamu hanya perlu hubungi kami lewat media sosial, lalu katakan yang kami inginkan, berikan solusinya dan informasi yang kami inginkan saat kami melakukan desain, yang dimana kami akan melakukan feedback kepada kamu sebagai calon pembeli. Lalu selanjutnya pada bagian keunggulan yang kami yang ketiga, yaitu bagian pricing atau harga. Kami itu memberikan harga-harga yang selektif bagi pembeli. Kami akan memberikan range harga kami, yaitu kisaran dari 30.000 hingga unlimited tergantung seperti apa yang kamu inginkan. Contohnya saja seperti kamu ingin adanya editing pada video kamu, maka kami akan lakukan editing, kami lakukan revisi, kamu memberikan feedback. Ketika 3 kali revisi setelah dilakukan, revisi keempat maka biaya diberikan. Produk-produk yang kami tawarkan itu beragam jenis, mulai dari spanduk hingga editing video. Lalu selanjutnya adalah place atau tempat. Kami menggunakan sosial sebagai sarana kami untuk memasarkan jualan kami, produk kami, dan untuk melakukan feedback antara kami dengan para pembeli. Selanjutnya pada keunggulan pemasaran kami yaitu Plan B. Di Plan B ini kami menyediakan template-template yang khusus, yang dimana kamu tinggal ingin melakukan pengeditan seperti apa dan sesuai dengan apa, ya kami tinggal melakukan sesuai yang kamu inginkan, yaitu para calon pembeli. Lalu yang terakhir, promosi kami itu tidak menggunakan media offline lagi, kami menggunakan media online. Walaupun pada ujungnya juga kami menggunakan advertisement atau iklan pada media-media tersebut seperti Instagram. Dengan iklan kami di situ maka dapat dijangkau lebih banyak orang dan pembicaraan untuk promosi kami bisa menjadi word of mouth. Saya Muhammad Fadila, saya akan menjelaskan tentang analisa pesaing. Belum ada bisnis dengan keunggulan desain online yang kami tawarkan. Yang kami kenal hanya produk-produk online yang menjual barang produksi mereka. Dan untuk keunggulan dari pesaing, untuk online memiliki lebih banyak ready produk yang dapat dipilih. Untuk kelemahannya, keanekaragaman produk rendah karena konsumer tidak dapat mendesain sendiri produk yang diinginkan, dan keputusan pelanggan tidak menjamin karena sering kali produk yang dibeli tidak sesuai dengan yang diinginkan. Selanjutnya, analisa sumber daya manusia. Analisa sumber daya manusia terbagi dua, yaitu kebutuhan sumber daya manusia dan pengembangan sumber daya manusia. Untuk kebutuhan sumber daya manusia, ada administrator yang berjumlah dua orang, dan produksi 1 orang, packaging 2 orang, dan unit promosi 2 orang. Untuk pengembangan sumber daya manusia, produksi jumlah kebutuhannya ada 4, tetapi yang kami punya tenaganya hanya satu saja, jadi kami harus merekrut 3 orang lagi. Dan untuk packaging jumlah kebutuhan ada 3, sementara tenaga yang tersedia di tempat kami hanya 2 dan harus direkrut 1 orang lagi. Dan untuk unit produksi jumlah
kebutuhan ada 3 tenaga kerja, yang tersedia ada 2, ada yang harus direkrut ada 1 orang lagi. Dan untuk angkutan jumlah kebutuhan ada 1 orang, tapi tenaga yang tersedia belum ada untuk saat ini, dan saat ini kami mencari 1 orang lagi. Oke, selanjutnya nama saya Putri Rita Zakira. Saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, yaitu rencana usaha. Rencana usaha yang pertama itu ada strategi pemasaran. Itu kami menyediakan customer service. Jadi kalau kalian bisa ada kendala gitu bisa menghubungi customer service kami dari bisnis yang kami telah buat. Yang kedua itu strategi produksi. Kami ini di sini kami strategi produksinya berpartner sama bisnis lain. Jadi bekerja sama bisnis lain. Strategi produksi kami berpartner dengan bisnis lainnya. Strategi organisasi dan SDM itu seperti yang telah dijelaskan teman kami tadi, ada konsultasi desainer, melakukan pelatihan kepada tenaga kerja. Terus strategi keuangan itu meliputi komputerisasi keuangan akuntan yang telah kami buat. Selanjutnya masuk ke analisis keuangan. Bisnis ini sebesar 14.800.000 itu meliputi komputer, baru printer, baru alat-alat desain lainnya. Dan gitu kami melakukan investasi awal untuk pemasangan wifi di toko kami. Yang kedua itu biaya operasional per bulannya. Kami ini membagi untuk tenaga administrasi, tenaga produksi, dan tenaga promosi. Baru biaya operasi per tahunnya yaitu dari yang semuanya kami kalikan ke 12 bulan. Jadi jumlahnya itu 13.800.000. Biaya promosi itu kami mempromosikan bisnis kami ini melalui Instagram dari mulut ke mulut. Dan jadi keuntungan kami per bulannya itu 5.400.000. Baru perhitungan balik modalnya, kami balik modal pada bulan keempat sebesar 19.550.000. Kenalkan, nama saya Siti Al-Hikmah. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT. Di mana analisis SWOT itu yang pertama kekuatan atau strength. Poin pertama adalah produk dibuat unik dan berbeda dari pesaing lainnya. Yang kedua, menawarkan produk yang sangat beragam dengan desain yang unik dan fresh. Yang ketiga, semua produk dapat dipesan sesuai dengan keinginan konsumen atau made by order. Yang keempat, desain yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Yang kelima, pelayanan yang prima dengan memberikan kepuasan pada pelanggan dengan cara pelayanan yang cepat dan mudah. Yang keenam, memberikan bonus untuk setiap transaksi sebesar 350.000 sampai 500.000. Yang ketujuh, menggunakan hasil akhir dengan render ataupun ekspor dengan jenis yang diinginkan oleh konsumennya. Adapun yang kedua yaitu kelemahan atau weakness, yaitu keterbatasan sumber daya manusia dan waktu dalam melakukan produksi sehingga terdapat batasan pesanan terhadap beberapa produk desain. Yang ketiga ada peluang atau opportunities, yaitu peluang bisnis desain grafis ini dirasakan masih cukup besar karena pesaingnya yang masih sedikit. Dengan pangsa pasar yang luas dan kebutuhan permintaan pasar yang terus meningkat, serta mengingat produk seni yang dihasilkan setiap rancang itu berbeda-beda dan memiliki keindahan tersendiri antara yang satu dengan yang lainnya, di mana desain berkaitan dengan selera masing-masing. Yang keempat, itu ada ancaman atau threat. Nah, itu dibutuhkan ide dan kreativitas yang unik, fresh dan berbeda dengan pesaing untuk dapat bertahan dalam pesaing di bisnis. Membaca, mengetahui, dan mewujudkan selera konsumen menjadi kunci penting bisnis ini, di mana tidak semua perancang mampu melakukannya. Dengan mewujudkan selera konsumen, maka dapat diperoleh loyalitas dari konsumen itu sendiri. Sekianlah dari kami, kurang lebih yang mohon maaf.